Untuk anggota kelompok 6 ada saya Akmal Fauzi Rahman dengan NIM akhir 37. Ada saya Pandu Kartika Handayani dengan NIM akhir 38. Saya Sadam Zaki Pamungkas dengan NIM akhir 40. Saya Muhammad Bintang dengan NIM akhir 56. Tipe kanonik itu ada SOP atau Sum of Product, dan satunya lagi yaitu POS atau Product of Sum. Istilah untuk SOP adalah minterm, sedangkan istilah untuk POS adalah maxterm. Next. Minterm, maxterm, dan literal. Minterm atau SOP itu adalah suku term di dalam ekspresi boolean mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil kali. Sementara maxterm atau POS adalah suku term di dalam ekspresi boolean mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil jumlah. Literal merupakan setiap peubah dalam fungsi boolean termasuk dalam bentuk komplemennya. Next. Contoh dari SOP itu F X Y Z sama dengan X aksen, Y aksen, Z ditambah X Y aksen, Z aksen ditambah X Y Z. POS yaitu G X Y Z sama dengan X ditambah Y ditambah Z dikali X ditambah Y aksen ditambah Z dikali X ditambah Y aksen ditambah Z aksen. Next. Cara membentuk minterm dalam maxterm dan maxterm dari tabel kebenaran untuk dua peubah. Untuk minterm, untuk variabel 0 itu menggunakan aksen, sementara variabel 1 itu tidak menggunakan aksen. Untuk maxterm itu variabel 0 tidak menggunakan aksen, sementara variabel satunya itu menggunakan aksen. Next. Untuk cara membentuk minterm dan maxterm dari tabel kebenaran untuk tiga peubah itu dengan cara yang sama seperti dua peubah, yaitu untuk minterm sendiri variabel 0 itu menggunakan aksen, sementara variabel satunya itu tidak menggunakan aksen. Kalau maxterm itu kebalikannya dari minterm, variabel 0-nya itu tidak menggunakan aksen, sementara variabel satunya itu menggunakan aksen. Next. Kemudian ada peta Karnaugh atau Karnaugh Maps. Peta Karnaugh adalah metode visual yang digunakan untuk menyederhanakan ekspresi aljabar dalam suatu fungsi boolean tanpa harus menggunakan teorema kompleks atau manipulasi persamaan. K-maps dapat dianggap sebagai versi khusus dari tabel kebenaran yang memudahkan pemetaan nilai parameter dan menghasilkan ekspresi boolean yang disederhanakan. Peta Karnaugh memiliki macam-macam bentuk dan jenisnya. Dalam peta Karnaugh terdapat 2 peubah, 3 peubah, dan 4 peubah. Untuk peta Karnaugh 2 peubah memiliki 2 variabel yaitu xy dengan x sebagai 0011 kemudian y 0101. Kemudian untuk peta Karnaugh 3 peubah memiliki 3 variabel dengan x 0001111, y untuk yang y 0011 0011, z 01010101. Kemudian peta Karnaugh 4 peubah memiliki 4 variabel dengan 0000 sebanyak 8 kali, kemudian 1 sebanyak 8 kali, kemudian dilanjutkan dengan x, y, z seperti peta Karnaugh 2 peubah dan 3 peubah. Syarat menentukan peta Karnaugh. Yang pertama yaitu carilah yang saling sejajar dan segaris, seperti horizontal dan vertikal. Kemudian yang kedua, carilah yang saling berdekatan atau boleh meminjam variabel yang dipakai. Contohnya dalam peta ini terdapat di WX11 atau 11 terdapat 11 di 1110.
Dan untuk yang vertikal di YZ11 terdapat 11. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada contoh soal. Untuk yang pertama itu nyatakan tabel kebenaran di bawah ini dalam bentuk kanonik, SOP, dan POS. Jadi yang diberikan itu tabel kebenarannya. Dengan udah ada hasilnya juga di sini. Oke, next. Jadi cara jawabnya itu di sini yang untuk SOP itu ada kombinasi nilai penuh yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1. Itu ada 3, ada 001, 100, sama 111. Ditulis fungsi booleannya itu dalam SOP f x y z sama dengan x aksen y aksen z ditambah x y aksen z aksen ditambah x y z. Jadi bisa juga ditulis pakai lambang minterm. Jadi f x y z sama dengan m1 ditambah m4 ditambah m7. Jadi itu hasilnya sigma 147. Untuk yang POS itu kombinasi nilai penuhnya itu hasilnya 0. Jadi itu ada 000, 010, 011, 101, dan 110. Fungsi booleannya bisa ditulis f x y z sama dengan x ditambah y ditambah z dikali x ditambah y aksen ditambah z dikali x ditambah y aksen tambah z dikali x aksen ditambah y ditambah z aksen dikali x aksen ditambah y aksen ditambah z. Atau bisa ditulis juga dengan lambang max term. Jadi f x y z sama dengan m0 dikali m2 dikali m3 dikali m5 dikali m6 sama dengan produk 0, 2, 3, 5, 6. Oke, next. Untuk contoh soal yang kedua itu dikasih fungsi booleannya itu ada f x y z sama dengan x aksen y ditambah z. Carilah dalam bentuk kanonik, SOP, dan POS. Next. Untuk yang pertama itu dicari SOP-nya. Jadi itu ada X aksen Y ditambah Z. Jadi untuk yang dicari dulu yang pertama itu X aksen Y-nya. Nah itu dikali sama Z ditambah Z. Aksen itu untuk nyari 3 max term-nya. Jadi dapat hasilnya X aksen YZ ditambah X aksen YZ aksen. Terus untuk yang Z itu dicari juga untuk dapat 3 max term-nya. Jadi hasilnya akhirnya itu ada XYZ ditambah XY aksen Z ditambah XYZ ditambah X aksen Y aksen Z. Jadi untuk hasil akhirnya itu bisa dicari itu ditambahin aja semua hasilnya itu udah didapetin ini ada 6, dieliminasi aja itu yang sama dicoret aja jadi dapatnya 4. Jadi bisa ditulis versi minternya, maaf, ada f x y z sama dengan m1 ditambah m2 ditambah m3 ditambah m7 sigma 1 2 3 7. Oke, next. Untuk yang POS itu di sini karena udah ada ya, jadi x aksen y-nya itu tinggal dicari term z-nya. Untuk yang z-nya itu harus dicari juga x sama y-nya. Jadi udah dapet sini untuk x aksen tambah z-nya itu hasilnya itu x aksen ditambah y ditambah z dikali x aksen ditambah y aksen tambah z. Untuk y ditambah z yang satunya ini didapetin x tambah y ditambah z dikali x aksen ditambah y ditambah z. Oke, next. Untuk hasilnya itu udah didapetin ada 4 yang tadi. Itu ada yang sama dicoret aja salah satunya, bisa didapetin versi masternya fxyz sama dengan m4 dikali m5 dikali m6 produk 456. Nah, di sini ada contoh soal 3 mengenai karena ini ada sebuah tabel dan kerjakan soal tersebut dengan menggunakan metode SOP. Next. Yang pertama, kita mengidentifikasi P1. P1 itu ada W, X, Y, Z. Karena literal W dan Y berubah, maka literal W dan Y itu hilang. Literal X dan Z memiliki variabel 1, maka literal X dan Z menggunakan tanda aksen.
Sehingga itu hasil literal P1 nya menjadi X aksen dan Z aksen karena literal W dan Y itu hilang. Next. Yang kedua itu mengidentifikasi P2. Anggotanya ada W, X, Y, Z. Karena literal Y dan Z nya itu berubah, maka literal Y dan Z nya itu hilang. Literal W memiliki variabel 0, sedangkan literal X memiliki variabel 1. Maka literal W menggunakan tanda aksen, sehingga literal P2 itu menjadi W aksen dan X. Next. Dan yang terakhir ada P3. P3 itu ada W, X, Y, dan Z. Dan juga karena literal W dan X berubah, maka literal W dan X nya itu hilang. Dan literal Y dan Z memiliki variabel 0, maka literal Y dan Z itu menggunakan tanda aksen, sehingga hasilnya tuh menjadi P3 itu Y aksen dan Z aksen. Dan hasil akhirnya itu adalah dengan menjumlahkan semua P1, P2, dan P3 nya, maka dapatkan hasilnya F, W, X, Y, Z itu X aksen, Z aksen ditambah W aksen X ditambah Y aksen, Z aksen. Itu merupakan jawabannya.